Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 dari kelas 2024A. Sekarang kita berada di Masjid Gede Kota Jogja. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Dewi Zahra dengan digit NIM terakhir 004 dari kelas 2024A. Halo, perkenalkan namaku Alifia Sasa Nurdana dengan 3 digit NIM terakhir 013 dari kelas 2024A. Semua, perkenalkan nama aku Indri Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 017 dari 2020. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nana Salsabila dengan NIM 3 digit terakhir 029 kelas kelas 24A. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sulistiawati dengan 3 digit NIM terakhir 033 dari 2024A. Halo semuanya, aku Ernita Nadia Wijaya, 3 digit NIM terakhir 040 dari kelas 2024A. Yogyakarta, kota yang tak hanya dikenal sebagai pusat budaya dan pendidikan. Kota ini juga sebagai saksi bisu kejayaan Islam di tanah Jawa. Di jantung kota ini berdiri megah sebuah masjid bersejarah, yaitu Masjid Gede Kauman. Didirikan pada tahun 1773 Masehi, Masjid Gede Kauman adalah lambang kuatnya sinergi antara kekuasaan dan juga keagamaan. Masjid ini memiliki keterkaitan kuat dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Masjid ini digunakan untuk tempat beribadah umat Islam. Maka dari itu, wajar jika pada masa itu kerajaan Islam membangun Masjid Agung. Sultan Hamengkubuwono sendiri merupakan pendiri Masjid Gede Kauman Yogyakarta dan juga sekaligus menjadi pendiri Kesultanan Yogyakarta. Pada pembangunan pertamanya di 27 Mei 1773, masjid ini dilakukan renovasi secara terus-menerus. Hal ini dilakukan oleh pemerintahan sultan-sultan selanjutnya. Dengan seiring bertambahnya jumlah jemaah yang sholat di masjid tersebut, akhirnya diputuskan untuk membangun sebuah serambi atau beranda masjid yang jauh lebih luas. Pembangunan serambi ini dilakukan pada tahun 1775. Pada saat kepemimpinan diambil alih oleh Sultan Hamengkubuwono V, dilakukan pembangunan gerbang, yang dimana gerbang masjid yang dibangun sebanyak 5 gerbang. Satu di antaranya adalah gerbang depan yang disebut dengan Gapura dan gerbang timur. Namun, pada 1867, terjadi sebuah bencana gempa bumi yang menghancurkan serambi masjid dan gerbang depan atau Gapura masjid. Baik Pak, Ibu bertanya ya, apa hubungannya Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini dengan Keraton Jogja? Gede Kauman ini kan ada di depan ada Masjid Kauman dalam ada di itu masjid ini miliknya Keraton. Karena apa? Hamengkubuwono yang pertama, beliau adalah kakek buyutnya dari Pangeran Diponegoro. Tepatnya tanggal 29 Mei 1770. Allahu Akbar. Jadi sekarang sudah berusia 252 tahun. Terus Pak, kalau fungsinya Sami'allahu liman hamidah. Biasanya untuk olahraga. Allahu Kalau Akbar. sholat itu ya di depan sini. Terus kemudian untuk
ada kegiatan bimbingan itu Maulid Nabi Allahu sama Akbar. surat Al-Baqarah di sini. Jadi untuk perayaan Hari Raya itu di sini. Allahu Akbar. Keraton membawa bimbingan itu terus didoakan di depan masjid ini, dengan di bagian ke masyarakat ya di depan masjid ini. Ini katakan ruang publik. Allahu Akbar. Kalau nama arsitekturnya itu namanya Kiyokusumo, Buya Arsitektur Keraton, dan kota Bimbingan ini punya cita rasa arsitektur gitu. Jadi tanpa pembangunan itu 2 tahun, terus dilanjutkan kita bangun Serambi. Arsiteknya itu kalau dari depan itu gapuranya itu secara arsitektur Jawa disebut Semartinandi, kemudian atapnya yang susun 3 itu disebut Kasur Teplok. Itu ada filosofinya juga. Kalau tanya Allahu Akbar. oh iya kita atapnya kan susun 3 ini. Ini pertama Islam, iman, dan ikhlas. Ini yang kayak gajah itu melambangkan Allah. Jadi orang kalau yang sudah ikhlas itu berbuat sesuatu itu karena Allah, maka dilambangkan gajah alif Allah. Kemudian di atas bentengnya ada Allahu Akbar. waluh itu bawah itu Allah. Jadi tujuan kita itu adalah untuk Allahu Akbar. sholat, zikir, berdoa, baca Quran. Waluh kalau Jawa, Tengah, Jogja, Solo itu waluh. Kalau Jawa Timur lewah. Lewah itu juga dari kata billahi. Jadi ingat Allah. Billahi juga punya Allah. Waluh lewah itu juga. Ada lagi pertanyaan? Ini sih, saya kepo sama kenapa kok selalu dibuat seperti pendopo gitu masjidnya, kayak kenapa enggak ruang tertutup seperti masjid-masjid pada umumnya? Kalau ruang utama itu fokusnya hablum minallah, fokusnya untuk ibadah. Kalau yang ini Serambi, kita nyebutnya pendopo itu Serambi, itu untuk interaksi jamaah. Ini ada yang sholat di sana, ini ada yang duduk-duduk, ada yang belajar, ada yang macam-macam itu di Serambi. Hablum minannasnya itu di Serambi, interaksi itu di Serambi. Untuk kajian-kajian di Serambi. Kalau yang terbuka itu supaya sirkulasi udara nyaman. Terus ini ada kolamnya, isinya lantai batu alam itu semuanya kolam. Jadi ketika ada sinar matahari seperti ini menyinari kolam, dia menguap. Terus ada udara dari luar masuk ke melalui kolam, membawa uap air itu adem. Itu AC alami. Seru sekali, Pak. 3 bulan atau 4 bulan sekali dibersihkan. Pakai disemprot Berarti dari semuanya lah, dibersihkan sampai kamar mandi, tempat wudhu dibersihkan. Itu relawan masjid dari inisiatif, Pak. Kalau kita menjelang bulan puasa itu kita gotong royong membersihkan masjid. Baik, seperti itu. Halo teman-teman semuanya, jadi di belakangku ini ada salah satu bangunan dari Masjid Gede Kauman, yaitu namanya Gedung Penjagaan. Nah, gedung ini itu sekarang berfungsi sebagai abdi dalam untuk bertugas menjaga Masjid Gede Kauman. Nah, untuk gedung penjagaan ini ada 2, yaitu ada di sini dan sebelah kanan dan kiri. Jadi seperti itu teman-teman. Bangunan penjagaan adalah salah satu bagian penting dalam kompleks Masjid Gede Kauman. Bangunan ini mencerminkan tatanan arsitektur tradisional antara Jawa dan Islam. Bangunan ini memperlihatkan bahwa Masjid Gede Kauman tidak berdiri sendiri sebagai tempat ibadah, melainkan bagian dari sistem kerajaan dan masyarakat yang perlu dijaga dan dirawat. Selain berbangunan masjid, ternyata Masjid Gede sendiri memiliki sebuah perpustakaan yang berada tepat di sebelah Masjid Gede itu sendiri. Nah, perpustakaan ini menurut saya cukup unik karena dalam sebuah masjid cukup jarang memiliki sebuah perpustakaan yang memiliki kelengkapan koleksi yang cukup memadai. Masjid Gede Kauman memiliki sebuah perpustakaan
yang memiliki koleksi cukup lengkap. Perpustakaan ini berada tepat di samping kanan Masjid Gede Kauman itu sendiri. Perpustakaan tersebut memiliki berbagai macam koleksi buku, mulai dari buku anak-anak dan juga buku dewasa. Selain itu, perpustakaan ini juga memiliki sebuah ruang belajar yang dapat dimanfaatkan oleh para masyarakat umum sebagai tempat belajar dan juga membaca buku. Beralih ke area Serambi yang menjadi bagian penting dari struktur Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Sebagai ruang peralihan antara area luar atau halaman masjid dengan ruang utama ibadah. Serambi ini memiliki fungsi dan makna yang sangat khas dalam arsitektur masjid tradisional Jawa. Selain menjadi tempat transisi untuk menuju ke ruang utama, fungsi serambi juga sebagai tempat musyawarah, tempat beristirahat sementara, dan juga pelindungan dari cuaca. Memasuki bagian dalam Masjid Gede Kauman Yogyakarta, kita seakan diajak menyelami ruh keislaman yang berpadu harmonis dengan nilai-nilai kearifan lokal Jawa. Bagian utama ini memiliki langit-langit yang tinggi dan juga lapang. Hal ini tidak hanya memberikan sirkulasi udara yang baik, tetapi juga menciptakan suasana khusyuk dan damai. Hiasan kaligrafi dan juga ornamen kayu di beberapa bagian ruangan memperindah interior tanpa menghilangkan kesan kesederhanaan yang menjadi ciri khas masjid tradisional. Lantainya yang terbuat dari ubin merah khas masa kolonial, sementara cahaya alami dari jendela-jendela kayu memberikan nuansa hangat di dalam ruangan. Tak hanya suara pengeras suara modern yang mencolok, sehingga menciptakan suasana yang tenang. Memasuki tempat berwudu khusus wanita yang memiliki ukuran cukup luas, sehingga memudahkan para jamaah untuk berwudu dan juga membersihkan diri dari najis-najis tertentu. Dengan tempat berwudu ini memiliki ciri khas dari masjid tradisional itu sendiri. Di balik soko guru yang kokoh dan langit-langit yang tinggi, Masjid Gede Kauman menyimpan doa-doa yang tak pernah padam, menjadi jembatan antara masa lalu, kini, dan masa depan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.